Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir dengan tayangan Tadarus Al-Quran di IN Center. Dan hari ini bersama kelompok Tadarus Al-Barokah dari Teluk Layan. Seperti biasa, IN Center menghadirkan Ramadan kali ini dari tanggal 1 kemarin hingga sekarang untuk bersama-sama kita berbuat kebaikan. Karena IN Center bersama berkebaikan, dan inilah Tadarus dari kelompok Al-Barokah Teluk Layan, Banjarmasin Selatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyanun ta'amu miskin wa ma tatawwa'a khairan fahum khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man shahida minkumus shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih banyak untuk Abah Bahrul sekiranya berhadir di tempat yang ini. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengisi acara tadarusan. Terima kasih buat ibu-ibu yang telah bisa berhadir di tempat ini. Pertama-tama ulun ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Ulun ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Golkar Bapak Yuni yang telah menyediakan tempat di sini. Setelah Sabar, puasa, tarik nafas dulu. Ya. Ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yuni yang telah menyediakan tempat untuk kita mengadakan tadarusan, buka puasa dan tarawih. Dan juga untuk yang center, mudahan sukses semuanya. Itu aja atas sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Barangkali kita sudah melewati 17 Ramadan. Masih berada dalam nuzul Quran. Kita mengambil fadilatnya nuzul Quran. Sesuai yang diamalkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran. Sebab Al-Quran itu luar biasa. Rasul menyatakan man kana yuridu liqa Allah falyukrim ahlullah. Kalau Anda ingin, kata Rasul, berjumpa dengan Allah, muliakanlah ahlullah. Rasul ditanya, ya Rasul, siapa ahlullah? Rasul jawab, ahlullah alladzi yaqra'un al-Qur'an fid dunya. Mereka yang rajin baca Al-Quran di dunia ini. Jadi bapak ibu termasuk ahlullah. Ahlullah ini orang yang dekat dengan Allah, bukan keluarga Tuhan, bukan.
Ahlullah, orang yang dekat-dekat dengan Allah. Akrab. Bukan bermakna ahlullah itu keluarga. Sebab Allah tidak punya keluarga. Orang yang selalu dekat kepada Allah. Siapa? Orang yang baca Quran. Alhamdulillah. Paman akramahu Allah wa adkhalahul jannah. Siapapun yang memuliakannya, termasuk ibu yang menjamu kita makan. Siapapun yang memuliakan orang baca Quran, dia akan dimuliakan Allah. Wa adkhalahul jannah. Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Termasuk Pak Sulaiman kira-kira nih. Beliau menyiapkan tempat, bapak yang mengatur acara menyiapkan tempat untuk hadirnya Al-Quran di sini. Siapapun yang memuliakannya, kata Rasulullah, dia akan dimuliakan Allah dan dimasukkannya ke dalam surganya. Amin. Alhamdulillah. Sedekat kita Pak Sulaiman surga. Mudah-mudahan. Waman ahanahu, ingat, siapapun yang menghina Al-Quran, apalagi mencela orang yang baca, bapak antadarus macam-macam. Nah, hati-hati nih. Siapa yang menghinanya, kata Rasul, maka dia akan dihina oleh Allah. Wa dakhalahun nar, dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Untung mana kita Pak, untung buaya kita menghadiri baca Quran. Walaupun kita kadang baca menyukai, sudah dapat hadir ke sini, sudah syukur. Sudah orang pencinta Al-Quran. Ya Allah. Ada nih pencinta Quran. Quran kada bayar. Kalau Quran bayar Pak. Quran kada. Tanpa dibayar Al-Quran. Subhanallah. Rasul menyatakan al-jannatu mustaqah ala arba'ati nafar. Surga rindu dengan 4 golongan manusia. Yang dirindukan surga. Bukan kita kepingin surga. Surganya yang rindu dengan orang-orang ini. Yang pertama kata Rasul talil Quran, pembaca Quran. Surga yang baru, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga. Subhanallah. Jadi Quran itu buah, insya Allah kita bisa aja baca berataan. Kita jangan takut pian, kita ini bisa berataan baca Quran. Quran itu luas. Sekalipun 1 huruf dua Al-Quran. Maaf, lu bisa baca Quran. Bisa, kita ini bisa berataan baca Quran. Paling kada Fatihah. Kada Fatihah aja, surah Ikhlas. Kada Ikhlas aja, Bismillah ya Quran juga. Ada yang handap lagi Alif Lam Mim Shadaqallahul Azim. Quran. Ayo bilang lain, murtad merakan lain. 1 huruf juga nun wal qalami wa ma yasturun. Quran. Kaf ya ain sad. Quran. Bilang lain, murtadlah orang itu. Quran itu luas. Ya kalau yang mahir bacaan kayak anak kita baca buah subhanallah. Kalau anak kita Pak Ibu baca Quran, kada usah sahataman Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja diampuni 3 golongan. Dosa yang membaca diampuni, dosa ibu bapaknya, dosa gurunya dihapuskan oleh Allah. Cuma bismillah apalagi bacaan kayak tadi subhanallah. Apalagi hataman ibu-ibu kan hatam Quran. Subhanallah. Kalau sehatam Quran itu Pak ceritanya 600.000 malaikat yang mendoakan. Wah, ada gampang-gampang 600.000. Nah, Quran. Surga sangat rindu siapa yang baca Quran. Jadi belum terserah dia pada Yasin ke. Ndak ada bisa guru tapi hafal. Ini Anda memang kada bisa tapi hafal. Hafal Yasin, hafal Tabarak, Waqiah. Ini kan sengaja tapi hafal. Bisa ngaran namanya bisa. Mahyudin Ismail nang Qarin internasional. Buta lagi tapi meninggal sudah. Internasional nomor 1. Melihat aja kada, tahu di huruf aja kada, tapi hafal. Nomor 1 internasional. Yang penting bisa baca dulu. Baca tuh bisa berataan kita nih. Kalau nggak ada Fatihah 4 kah, surah Ikhlas kah, ya Quran juga namanya. Sekecil apapun, kalau Quran jangan macam-macam. Sekalipun Bismillahirrahmanirrahim itu juga Quran. Jangan coba-coba menghina dan meremehkannya. Dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Handiri betapa besarnya Al-Quran. Mulia dan indahnya Al-Quran. Si pembacanya diharapkan masuk ke dalam surga. Surganya yang merindukan 1. Siapapun pembacanya. Makanya Quran itu dibaca tiap hari bukan sedikit. Minimal 200 ayat per hari. Minimal. Kurang tidak boleh. Kalau kurang stres kena. Minimal Al-Quran kata Rasul orang awam baca 200 ayat per hari. Wa illa fa anta minal ghafil. Kalau kurang 200 maka orang tuh pelupa, ya stres macam-macam. 200 ayat tuh kalau kita hitung Yasin, Waqiah, Tabarak cukup. Kalau yang pendek bisa surah Ikhlas baca 40 kali sama dengan 40 ayat. 200 ayat. Kan surah Ikhlas 4 ayat.
tambah bismillah 5 kali 40 200. Baca qul huwallah aja cukup. Nah, sambil bergaru-garu aja bismillahirrahmanirrahim. Cukup 40 200 ayat. Bila kurang sehari 200, orang tuh pelupa kena. Ya stres. Ada sedikit masalah daur, sedikit masalah auzubillah. Orang tenang-tenang aja, masalah berat pun enggak apa-apanya. Cuek-cuek aja. Wah, itu iman yang kuat. Kita sedikit masalah abut ya Allah. Kenapa? Quran belum terbenahi 200 ayat per hari. Ini minimal. Kalau si Abdul Qadir Jailani ini minimal 300. Kalau Rasulullah minimal 1000 ayat per hari. Itu Nabi kita. Silakan mau turutin Nabi silakan. 1000 ayat. Ya Allah. Jadi kita bisa berataan baca Quran. Kalau bisa Arab, Latin baca, ya Quran juga. Cuma ada yang terlalu egois. Tuh egois kada terima kita baca itu. Udah boleh baca Yasin Quran, mungkin kada bisa mau apa? Baca Yasin huruf Latin udah boleh. Mungkin kada bisa apa bungol tak. Orang kada bisa, orang sudah bungol disariki pulang lah. Silakan baru apa sarkan baca huruf bahasa Inggris silakan asal Quran tempatnya isinya Quran. Ini kada mampu. Cuma ada nang terlalu egois haram jan. Ada kan di kita tetanya haram baca Quran huruf Latin. Ada. Ya kalau salah tuh jangan pun Latin, nang Arab pun bisa salah, apalagi huruf Latin. Kalau memang ini belajar sudah juga, tapi kemampuan itu silakan. Yang penting Al-Quran terbaca dahulu. Nah, satu, mudahan kita baca Al-Quran, mudahan. Kita bahas Al-Quran aja Pak ya. Kalau di hadis tadi, surga rindu pertama baca Quran. Yang kedua orang yang memelihara lidah, jangan menyambat orang macam-macam lidah ini. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang membukakan orang puasa. Termasuk ibu nama membukakan kita nih, siapa aja? Pian kada mampu balas sebiji kurma, membukakan orang yang berpuasa. Dirindukan surga. Surga berharap, mudahan dia masuk surga. Dia aku siap dimasuki kata surga. Orang yang memberikan orang makan orang yang lapar, ya membukakan puasa. Walau seteguk air, Rasul orang miskin dan Rasul kami kada mampu Rasul. Benar, kami kada mampu. Walaupun Nabi surbata ma'in seteguk air, secuil laban atau sebiji kurma cukup kata Rasul bagi anda yang kada mampu. Nah, kalau mampu baik banyak-banyak, subhanallah. Tiga, yang keempat orang yang puasa dirindukan oleh surga. Kita membahas Al-Quran. Rumah kita bacakan Quran boy. Biar Fatihah begitu masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baca surah Ikhlas 3 kali. Insya Allah mah kita aman daripada kepakiran. Rumah kita aman. Nya pakir itu Pak bukan kada berduit. Dasar kada lalu. Itu ngaran fakir kan. Ulama duit itu miskin aja. Kita ini miskin karena barangkali. Bab kepingin mobil 1, kepingin 2 belum mampu, itu miskin namanya. Basi rumah 1, kepingin 2 kada mampu lagi, miskin namanya. Kemampuan belum masih ada. Kalau fakir kada punya lalu itu naudzubillah. Itu yang kita berlindung. Rumah dibacakan sudah begitu masuk membaca Ikhlas 3 kali. Surah Qul Huwallah. Baru berlapas pakaian, baru duduk silakan. Rumah itu aman dari kepakiran kata Rasul. Mudahan kita ketemu lagi, mudahan indahnya Quran. Senyum Al-Quran baca di jalanan. Dimanapun silakan. Orang hafatan biasanya baca Quran. Kalau jangan baca Yasin boleh timbang-timbang. Sekarang bepandir di jalanan. Orang bungol banyak ini Pak bungol diulah-ulah. Sendiri bepandir soalnya di handset di telinga sini. Kayak orang gila aja. Banyak orang bilang pindah diulah-ulah gilanya. Baik kita ngarakan Quran sambil baca Quran. Wah nyamannya ya Allah di jalanan selamat. Insya Allah Quran terbaca. Andai kata Quran kata Rasul tidak ada di hataman hati manusia, langit bumi akan hancur kata Rasul. Laulal Quran fi qalbil mu'min laharabatis sama wal ard. Jika Quran tidak lagi di hati di dada manusia, maka hancurlah langit dan bumi. Alhamdulillah masih orang banyak hafal Quran. Kalau sudah habis kata Rasul, langit bumi hancur kata Rasulullah. Na'udzubillah. Jadi Al-Quran penunjang keselamatan kita nih. Nah barangkali itu Pak, waktu juga kurang mengizinkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar cukup menambah iman kita, takwa kita kepada Allah. Mudahan menambah barakah hidup kita, lebih-lebih kesenangan dan kebahagiaan kelak dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana puasa Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi sehat dan bisa menuntaskan Ramadan kali ini dan saja memakmurkan selama Ramadan ini. Caranya diantaranya adalah tadarus dan khatam Al-Quran seperti dilaksanakan oleh kelompok tadarus dari Al-Barokah dari Teluk Kelayan, Banjarmasin Selatan. Semoga saja kita menjadi umat yang selalu mencintai Al-Quran, kemudian mengamalkan semua yang disyaratkan dalam Al-Quran tersebut, dan kemudian mengambil hikmahnya, dan saja kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu membaca Al-Quran. Saya Agus Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.